I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Diorowati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi dengan NIM 29022500026, dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Pasar persaingan sempurna. Pasar bebas atau free market adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Karakteristik pasar bebas yang pertama, semua perusahaan membuat keputusan atas apa saja yang akan mereka produksi dan bagaimana memproduksinya. Yang kedua, masing-masing perusahaan mempertukarkan barang dengan perusahaan lain dan pada konsumen dengan harga yang paling menguntungkan. Yang tiga, berperan mengkoordinasi produksi dengan mendorong investasi pada industri-industri yang menguntungkan. Keunggulan moral pasar bebas yang pertama, adanya praktek bisnis yang baik, etis dan fair. Yang kedua, menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi, membasmi merkantilistis. Ketiga, adanya aturan yang jelas dan fair, diberlakukan secara fair, transparan, konsekuen dan objektif. Merupakan sistem ekonomi pasar yang terbuka. Yang keempat, pasar memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dan fair. Adanya aturan yang jelas dan fair semua stakeholder. 5. Dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi, pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi lapangan kerja luas. Yang keenam, pasar memberi peluang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Kegiatan bisnis bersifat bebas dan sukarela. Pasar persaingan tidak sempurna. Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak ada pengganti yang mirip. Dan ada hambatan perusahaan atau penguasa lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Pasar hanya dikuasai oleh seseorang atau segelintir perusahaan. Pihak lain sulit masuk dalam persaingan tersebut, hampir tidak ada pesaing. Monopoli dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada monopoli alamiah, yang kedua ada monopoli artifisial. Faktor penyebab terbentuknya monopoli. Yang pertama, hambatan teknis atau technical barriers to entry. Kemampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Executing firm. Perusahaan memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus atau special knowledge yang memungkinkan memproduksi sangat efisien. B. Tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya atau MC dan AC yang menurun. C. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa SDA, SDM maupun lokasi produksi. Yang kedua, ada hambatan legalistis atau legal barriers to entry. A. Undang-undang dan hak paten. B. Hak paten patent right atau hak cipta. Hanya ada satu produsen. Listrik yang dihasilkan PLN tidak mempunyai substitusi. Perusahaan lain tidak dapat memasuki industri listrik karena ada hambatan. Oligopoli. Oligopoli yaitu terdapat sedikit penjual dan tidak selalu melakukan kompetisi yang agresif. Beberapa perusahaan sepakat secara tersurat maupun tersirat untuk menetapkan harga produk dari industri sejenis pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari harga yang berdasarkan mekanisme murni dalam pasar. Kolusi antar pengusaha mirip dengan monopoli. Namun, kalau monopoli adalah penguasaan industri atas persetujuan pemerintah. Namun, oligopoli adalah penguasaan industri atas dasar kolusi pengusaha. Secara tersirat yang ingin diperangi oleh perusahaan dalam oligopoli adalah konsumen. Sebab mereka ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dari konsumen. Praktek oligopoli yaitu yang pertama, merger, penggabungan beberapa perusahaan. Yang
Yang kedua, price fixing, penentuan harga tertinggi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga, manipulasi, penawaran menangguhkan produksi untuk menghentikan penawaran sejenak. Yang keempat adalah price leadership, kesepakatan diam-diam beberapa pengusaha untuk menaikkan atau menurunkan harga. Yang paling dirugikan dalam praktik oligopoli adalah konsumen, karena konsumen dirugikan dalam banyak hal dan konsumen tidak bebas dalam menentukan pilihannya. Dan dalam praktik oligopoli, kekuatan dan kekuasaan ekonomi tumbuh di luar kendali pemerintah. Yang pertama, negatif. A. Terlanggarnya keadilan pihak yang dirugikan, konsumen penguasa lain. B. Praktik tidak fair atau curang. C. Ketimbangan ekonomi atau penumpukan kekayaan oleh para pengusaha. Kedua, positif. A. Dapat mempergunakan kekuatan yang dimilikinya demi kemajuan bangsa dan negara. Monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Keadaan pasar di dalam monopsoni berkembalikan dengan pasar yang bersifat oligopoli dan monopoli. Penawaran diadakan oleh beberapa produsen atau penjual hanya kepada satu pembeli atau konsumen. Keadaan ini akan membuat suatu pasar komoditas akan memiliki barang atau jasa yang hanya dibeli oleh pembeli tunggal. Monopsoni, harga komoditas di dalam pasar tersebut dapat dipengaruhi oleh pembeli tunggal. Monopsoni dapat memberikan laba secara berlebihan kepada pihak yang menguasai pasar. Dampak dari monopsoni adalah terbentuknya persaingan ekonomi secara tidak sehat dan pemusatan kekuatan pasar pada satu perusahaan atau pelaku pasar yang kemudian berakibat pada kerugian ekonomi bagi masyarakat. Adanya persaingan ekonomi yang tidak sehat akibat monopsoni juga dapat menurunkan produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam, dengan adanya persaingan harga dan non-harga. Pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antar pedagang. Dalam oligopsoni, para konsumen membuat kesepakatan bersama untuk menguasai pembelian komoditas, harganya dapat dikendalikan. Produsen tidak punya pilihan lain selain menjual produknya ke para konsumen ini. Etika konsumen bisnis dan pelindungan konsumen. Bisnis sudah merasuki seluruh umat manusia di dunia dan semua sendi kehidupan manusia. Karena itu tidak satu orang pun luput dari bisnis. Semua manusia adalah konsumen, termasuk pelaku bisnis atau produsen sendiri. Oleh karena itu, bisnis adalah bagian integral dari masyarakat modern dan mempengaruhi manusia secara positif maupun secara negatif. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hubungan produsen dan konsumen. Konsumen mempunyai hak kontraktual, artinya hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan satu dengan yang lainnya. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-masing masyarakat. Beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak atau menurut Manuel Velasquez, Business Ethics, sebagai berikut. A. Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi kontrak yang mereka setujui. B. Tidak ada pihak secara sengaja memberikan fakta yang salah satu memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak lain. C. Tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak itu. Kontrak yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum.
D. Kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Akibatnya, antara konsumen dan produsen tidak bisa dipisahkan. Artinya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Jika perusahaan menghasilkan suatu barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau tidak, maka produksinya tidak akan laku dijual. Namun, jika produsennya cukup pintar, mereka bahkan bisa menciptakan kebutuhan konsumen tersebut dengan cara promosi dan iklan yang gencar. Sehingga kebutuhan konsumen yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Cara tersebut disebut dengan inovasi, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada atau menyempurnakan yang sudah ada, sehingga mempunyai fungsi yang lebih hebat lagi. Kasus-kasus etika konsumen. Contoh, kasus etika konsumen yaitu gunakan foto produk orang lain. Apa jadinya jika produk yang dibeli secara online ternyata tidak sama dengan fotonya? Pasti sangat mengecewakan, bukan? Biasanya hal ini sering terjadi karena para pelaku bisnis menggunakan foto produk orang lain untuk diposting di media sosialnya. Akibatnya, barang yang sampai ke pelanggan sudah pasti akan berbeda. Hindari melakukan hal ini jika Anda tidak ingin kehilangan pelanggan dalam sekejap. Pahamilah bahwa mempertahankan suatu bisnis dipengaruhi oleh banyaknya pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari sekali. Selalu utamakan kejujuran saat berbisnis, khususnya untuk urusan kualitas jika memang ingin bisnis Anda terus bertumbuh semakin besar. Fungsi iklan. Fungsi dasar iklan adalah memberikan informasi kepada konsumen tentang produk-produknya yang tersedia. Fungsi sesungguhnya adalah menjual sebuah produk kepada para calon pembeli, dan apapun informasi yang dibawa iklan tersebut sifatnya hanya sebagai tambahan dari fungsi dasar, dan biasanya informasi tersebut ditentukan oleh fungsi dasar. Fungsi iklan yang pertama yaitu iklan sebagai pemberi informasi. A. Iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan dalam pasar. B. Sasaran iklan adalah agar konsumen dapat mengetahui dengan baik produk itu sehingga memutuskan membeli produk itu. C. Iklan sebagai pemberi informasi menyerahkan keputusan membeli kepada konsumen itu sendiri. 2. Iklan sebagai bentuk pendapatan umum. A. Mirip dengan fungsi propaganda politik yang mempengaruhi massa pemilih. B. Fungsi iklan adalah untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk itu. C. Caranya dengan menampilkan model iklan yang manipulatif, persuasif, dan tendensius dengan maksud mengirim konsumen untuk membeli produk tersebut. D. Iklan manipulatif jelas dilarang karena memanipulasi manusia dan segala aspek kehidupannya. Iklan persuasif sangat beragam sifatnya sehingga kadang-kadang sulit untuk dinilai etis tidaknya. Jenis-jenis iklan yang pertama ada jujur, tidak membuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan. Yang kedua, tidak memicu konflik sara. Yang ketiga, tidak mengandung pornografi. Yang keempat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang kelima, tidak melanggar etika bisnis atau saling menjatuhkan produk tertentu dan sebagainya. Yang keenam, tidak plagiat. Kasus-kasus etika periklanan. Contoh kasus periklanan yaitu pompa air Shimizu. Kita simak videonya sebagai berikut. Kalau nggak mancur terus, kapan enaknya? Nggak mancur nih. Iya kok. Hanya musim beli Shimizu yang sedotannya kuat, semburannya kencang. Wow. Gue jamin. Shimizu dengan motor lebih besar menghasilkan daya hisap lebih kuat. Shimizu, sedotannya kuat, semburannya kencang. Shimizu. Cari pompa air, sebut saja Shimizu. Iklan yang melanggar etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah iklan pompa air Shimizu. Iklan ini dinilai tidak pantas ditayangkan karena menggunakan model wanita berpakaian minim dan mengandung lelucon vulgar.
Jelas KPI menayangkan iklan ini karena kerap kali tampil saat prime time dan ditonton oleh anak-anak. Dalam iklan berdurasi 30 detik tersebut terdapat adegan pria berwajah lesu dengan wanita berpakaian seksi yang bertanya, kalau nggak mancur terus kapan enaknya? Kemudian adegan berlanjut di komplek pertokoan di mana wanita tersebut berdialog dengan pemilik toko. Si pemilik toko bertanya, "Gak mancur nih?" Tampak si wanita mengiyakan. Lalu muncul pedagang toko sebelah yang menawarkan pompa air Shimizu. Singkatnya, setelah pompa air dipasang, si wanita tampak kegirangan sambil bergoyang menggoda ketika disemprot air oleh pasangannya. Hal tersebut mempresentasikan sensualitas dari citra perempuan. Kesimpulan lainnya yaitu, pertama, perempuan terlihat sebagai objek pemuas seks kaum pria. Terlihat dari busana yang digunakan model iklan tersebut. Yang kedua, penggunaan wanita sebagai media sensualitas iklan yang terdapat dalam iklan New Era Boats, termasuk dalam salah satu budaya kapitalisme yang terdapat di dalam media. Ketiga, figur perempuan cenderung dianggap sebagai subordinat laki-laki, yaitu berupa pelengkap dalam iklan. Perempuan menjadi bagian tertindas dalam labirin iklan, serta menjadi korban konsumerisme yang menguntungkan segelintir pihak. Keempat, mengenai tanda-tanda tersembunyi di dalam. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas larangan seksual, ketentuan siaran iklan, pelindungan anak dan norma kesusilaan dan kesopanan. Hal ini telah dijelaskan dalam pelanggaran pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berbunyi, isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, mengamankan narkoba, dan obat terlarang. Bisa dilihat pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SP yang telah diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang menyebutkan dalam pasal 18 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02 P KPI 03 2012 tentang standar program siaran, yaitu dilarang mengeksploitasi dan atau mengampilkan bagian tubuh tertentu. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan di tugas UAT Etika Bisnis ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.